Ketika akhirnya Rania tiba di depan rumah, jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Langkah kakinya terasa sangat berat, seakan bumi ikut menahan gerak tubuhnya. Matanya membelalak tak percaya, dan tenggorokannya tercekat saat melihat tumpukan karung dan koper yang sangat ia kenal. Itu semua miliknya. Barang-barang itu diletakkan begitu saja di luar pagar. Tidak dilindungi, tidak dihargai. Hujan yang sempat turun membuatnya basah, dan beberapa bagian bahkan mulai menghitam karena terlalu lama dibiarkan terkena air dan tanah. Di sekelilingnya beberapa tetangga berdiri berkerumun, berbisik pelan, dan saling melempar pandang. Saat Rania berjalan mendekat, sebagian dari mereka mendadak terdiam, membuang muka, yang lain menunduk, tak sanggup bertemu matanya, seolah turut menyaksikan sesuatu yang seharusnya tak terjadi. Tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Rania berdiri mematung, tenggorokannya terasa tercekat, dadanya sesak seperti terhimpit batu besar. Di depannya, barang-barangnya yang ia kumpulkan dengan susah payah, hasil dari menjahit siang dan malam, dilempar begitu saja di luar pagar. Koper dan karung itu basah, kotor dan terkesan tak berharga. Padahal di dalamnya ada bagian dari hidupnya. Ada perjuangan dan kenangan yang dulu ia rawat dengan cinta. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi ia menahannya. Tiba-tiba suara keras membelah udara yang penuh bisik-bisik. "Sudah pulang kau? Bagus. Sekalian bawa semua barang-barangmu itu pergi dari sini." Suara lantang itu milik mertua Rania, perempuan paruh baya yang sedari awal tak pernah benar-benar menyukainya. Dari balik pintu yang kini terbuka lebar, sosok mertua itu muncul dengan kedua tangan berkaca pinggang dan tatapan penuh amarah. Rania menoleh perlahan. Matanya yang basah bertemu pandangan tajam ibu mertuanya. "Sudah cukup sandiwaramu, Rania. Berpura-pura jadi wanita baik, padahal aslinya busuk. Kamu pikir semua orang bisa kau tipu dengan wajah kalem dan jilbabmu itu?" Suara ibu mertuanya makin meninggi, menampar harga diri Rania di depan para tetangga yang masih berdiri menonton. Seolah adegan pengusiran ini adalah adegan movie yang sayang dilewatkan. "Kamu pikir kami gak tahu kamu selingkuh di belakang Davin? Bawa laki-laki masuk rumah seenaknya. Anak saya terlalu baik, terlalu bodoh, sampai mau saja menampung perempuan gak tahu diuntung kayak kamu." Rania terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Dadanya sesak, hatinya seperti disayat perlahan. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua itu fitnah, bahwa justru Davin lah yang mengkhianati janji suci mereka. Tapi suaranya terjebak di tenggorokan, tertahan oleh rasa malu, marah, dan luka yang mendalam. Ibu mertuanya melangkah lebih dekat, matanya membara. "Ayo cepat, angkut semua barangmu itu. Rumah ini bukan tempat untuk wanita pengkhianat. Kamu gak pantas tinggal di sini, bahkan menginjak lantainya pun sudah kelewatan." Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan tetangga. Jangan-jangan beneran dia yang selingkuh. Iya ya, wajahnya sih kalem, tapi kadang yang begitu justru lebih berbahaya. Penampilannya tidak mencerminkan tingkah lakunya. Kalimat-kalimat itu meski hanya gumamam terdengar jelas di telinga Rania. Seperti jarum-jarum kecil yang menusuk perlahan tapi dalam. Dadanya makin sesak, dihina,
diusir, difitnah, dan sekarang dinilai hanya dari tampilan luar. Rania berdiri di antara hujan tundingan dan tatapan penuh prasangka. Lututnya nyaris lemas, tapi ia genggam ujung lengan bajunya erat-erat, mencoba bertahan. Rania menarik napas panjang, menguatkan dirinya. Matanya yang tadi berkaca-kaca, kini tajam namun tetap tenang. Ia melangkah maju satu langkah ke arah ibu mertuanya. "Siapa yang berselingkuh, Bu?" Suaranya rendah tapi jelas. Tuduhan yang ibu lontarkan tidak pernah terbukti. Justru Davin yang berselingkuh. Dan bukti-buktinya sudah saya serahkan ke pengacara saya. Sebagian kerumunan langsung terdiam. Beberapa tetangga saling pandang. Tak menyangka Rania akan membalas sedingin itu. Padahal dalam hati Rania gemetar. Ia belum menyewa pengacara. Belum tahu langkah hukum apa yang harus diambil. Tapi kebohongan kecil itu perlu, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan harga dirinya yang diinjak di hadapan umum. Ibu bilang Davin menampung saya. Salah besar, saya istrinya. Wajar kalau seorang suami memberi tempat tinggal untuk istrinya. Saya punya hak tinggal di rumah itu selama masa idah saya belum selesai. Rania melanjutkan. Kali ini dengan sorot mata yang tak bisa diganggu-gugat. Dan kalau ibu merasa saya tidak punya hak atas rumah ini, sebaiknya ibu pelajari dulu hukumnya. Rumah itu bukan murni milik Davin. Saya istri sahnya dan saya ikut berkontribusi di dalamnya. Ibu mertua Rania membelalak. Wajahnya memerah. Jangan mengaku-ngaku. Itu rumah Davin. Dia yang kerja keras sendiri selama ini. Dia yang bayar cicilan. Kamu gak pernah bantu apa-apa. Rania mengangkat alis lalu tersenyum tipis. Davin kerja keras sendiri, ulangnya pelan. Kemudian mengalihkan pandangan ke kerumunan tetangga. Ibu bisa tanya ke mereka, ke tetangga sini. Dan bahkan tetangga rumah kontrakan kami dulu. Siapa yang paling sering keluar pagi pulang malam? Siapa yang ngajar les anak-anak komplek demi tambahan uang? Siapa yang saban malam menjahit sampai tangan pegal dan mata perih? Ibu bisa tanya sendiri. Beberapa orang di kerumunan mulai saling berbisik lagi. Tapi kali ini dengan nada berbeda. Ada yang mengangguk pelan, ada pula yang kelihatan menyesal karena terlalu cepat menelan gosip. Rania berdiri lebih tegap. Meski hujan tadi telah membuat sebagian ujung bajunya lembab dan lepek, auranya justru semakin kuat. Ia tampak seperti seseorang yang telah terlalu sering dilukai, tapi tetap berdiri tegak. Dan itu membuatnya jauh lebih berharga. Ibu boleh hina saya semau ibu, lanjut Rania. Suaranya tenang tapi bergetar oleh keteguhan. Tapi saya tahu siapa saya. Dan saya tahu kebenarannya. Saya mungkin tidak punya tempat tinggal malam ini. Tapi saya masih punya harga diri. Dan itu tidak akan saya biarkan siapapun menginjaknya. Bahkan oleh keluarga sendiri. Ia kemudian meraih satu koper. Memindahkannya ke sisi lain. Tangannya gemetar tapi matanya tetap tegar. Suasana yang semula tegang dipenuhi tatapan penasaran. Perlahan berubah ketika dua sosok yang sangat dikenal warga mulai mendekat dari arah gang. Pak RT dan Bu Retno. Permisi, tolong beri jalan, ucap Pak RT dengan tenang namun tegas. Membelah kerumunan. Bu Retno langsung berlari kecil menghampiri Rania. Tanpa banyak bicara. Ia memeluk tubuh Rania yang masih berdiri mematung di depan tumpukan barang-barangnya. Ya Allah nak,
Kamu kuat, nak, isaknya pelan di telinga Rania. Rania tak mampu menahan air mata yang sejak tadi ia tahan. Ia biarkan dirinya larut sejenak dalam pelukan hangat itu. Pelukan seorang ibu yang begitu ia rindukan. Hatinya yang tadi seperti terbakar kini mulai sedikit sejuk. Bu Retno memang bukan ibu kandungnya, tapi beliaulah yang sering menganggap Rania seperti anak sendiri. Dan malam ini pelukannya terasa seperti satu-satunya tempat berlindung bagi Rania. Sudah, nak, untuk malam ini kamu tinggal di rumah ibu dulu ya. Jangan pikirkan yang lain dulu. Kamu butuh tempat yang aman, yang tenang. Rania mengangguk pelan, tidak sanggup menjawab. Sementara itu, Pak RT melangkah maju berdiri di tengah Rania dan mertuanya yang masih memasang wajah masam. "Ibu, mohon maaf saya bicara," ujar Pak RT dengan sopan namun berwibawa. "Saya memahami bahwa ini urusan keluarga, tapi pengusiran semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bu Rania ini warga resmi di lingkungan kita, dan sebagai ketua RT, saya bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga, apalagi bila belum ada keputusan hukum apapun." "Tapi rumah itu milik anak saya, Pak RT," seru Ibu Davin tak terima. "Saya hanya tidak ingin perempuan itu mengotori rumah anak saya." Pak RT tetap tenang. "Saya tidak memihak siapapun, Bu. Tapi setahu saya, Bu Rania masih status istri sah Davin. Dan selama itu, apalagi kalau belum ada keputusan cerai dari pengadilan, beliau masih memiliki hak tinggal di rumah tersebut. Apalagi pengusiran dilakukan bukan oleh suaminya sendiri, melainkan oleh pihak lain." Kerumunan tetangga mulai mengangguk pelan, seolah sadar bahwa yang dilakukan Ibu Davin sudah kelewat batas. "Saya harap mulai malam ini tidak ada lagi tindakan sepihak," lanjut Pak RT. "Kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan atau hukum. Bukan seperti ini, main hakim sendiri." Bu Retno masih memeluk Rania dengan erat. "Kamu ikut ibu malam ini ya. Ibu gak akan biarkan kamu sendirian." Rania menatap wajah Bu Retno. Matanya sembab, tapi sorotnya mulai hidup lagi. Dan malam itu, di antara sisa gerimis dan kabut prasangka, Rania melangkah menjauh dari rumah yang pernah ia rawat dengan cinta. Tapi bukan sebagai seorang yang kalah. Ia pergi sebagai perempuan yang tetap berdiri, meski dipukul oleh fitnah, ditolak oleh keluarga, dan dicemooh oleh lingkungan.